Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was sada was salihin wa jami' aimatir rasyidin wa jami'il masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, khususan ilal al-muallif amadana Allah bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumi fid dharain. Faslun wa khamsatu awqatin la yasilu fiha illa salatan laha sababun. La yusalla fiha illa salatun laha sababun ba'da salati subhi hatta tadlu asy-syamsu wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin. Pasal menerangkan, kemarin kita sudah mulai, yaitu 5 waktu yang hukumnya makruh, tahrim, tidak boleh. Kalau bahasa gampangnya tak boleh solat sunnah. Tak boleh solat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Sebab ini sebab yang mutaqaddimah, yang terdahulu. Kemarin kita sudah jelaskan. Kalau sebab yang bersamaan boleh, atau kalau sebab yang terdahulu boleh, sebab yang bersamaan boleh, yang tidak boleh sebab yang sebabnya kendian, nanti itu yang tak boleh. Seperti solat sunnah ihram. Solat sunnah dulu baru ihram. Tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru solat. Berarti namanya sebab, punya sebab mutaqaddim. Itu walaupun habis ba'da subuh, itu hukumnya boleh. Jadi khusus solat sunnah yang tidak ada sebab, yaitu sebab yang mendahului atau yang bersamaan. Kalau solat fardu, ya enggak ngaruh. Qodok, orang qodok subuh, ya wajib secepatnya, enggak boleh ini dah setelah subuh tak boleh solat. Tidak, itu namanya gagal paham. Orang tidak solat zuhur, qodok, dah masuk waktu asar, ya. Setelah solat asar baru ingat, aku tadi tak solat zuhur, masya Allah. Ya harus solat, bukan ini habis asar tak boleh solat. Salah, itu salah paham. Yang tidak boleh hanya solat sunnah yang tidak punya sebab. Tidak punya sebab, yaitu solat sunnah mutlak. Allahu Akbar, saya niat solat sunnah karena Allah Ta'ala, itu yang tak boleh. Atau punya sebab tetapi sebabnya kendian. Pertama, setelah solat subuh sampai matahari tuluk ini apa yang namanya ini? Mulai terbit. Mulai terbit, nampak. Tala'a itu macam timbul. Timbul. Wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafa qadra rumhin. Dan haram, masih bukan haram,
makruh tahrim, makruh yang lebih dekat kepada haram. Salat sunnah ketika mulai matahari ini ngintip dia, mulai dia nampak di ufuk timur, berarti itu namanya tulu. Apa tadi bahasanya kita? Dia mulai nampak, tolak itu. Dia nampak sikit, mulai ngintip dia. Itu haram sampai dia terbit sempurna, sampai dia naik qadra rumhin. Setelah itu baru boleh solat. Makanya kalau ada orang nak solat isyraq, itu kadang ada yang salah paham karena melihat jadwal. Di jadwalnya isyraq jam, padahal itu tuluk. Tuluk itu baru matahari nak keluar, tak boleh, itu belum boleh. Bahkan matahari sudah full hatta tatakamala wa tartafi'a, bukan hanya sudah full, dia harus sudah naik baru boleh solat sunat. Baru saja full dia nampak di ufuk, dia bulat sudah, itu belum boleh solat. Jadi ketika kita nengok ada jadwal itu, yang dimaksud itu isyraq itu terbit. Bukan, kalau sholat isyraq itu dia setelah naik lagi ke atas. Setelah naik ke atas. Makanya sebagian ulama mengatakan sholat isyraq yaitu sholat duha. Cuma sebagian ulama mengatakan sholat isyraq itu sendiri sebelum duha, setelah itu baru sholat duha. Jadi ini yang banyak terjadi kekeliruan. Jadi begitu matahari sudah terbit gini langsung sholat sunat, belum boleh, belum ada waktunya, belum masuk waktunya itu. Tunggu dia naik setinggi tombak dipancangkan di pinggir laut, ditengok gitu mataharinya di atasnya, itu baru boleh sholat sunat. Kira-kiranya begitu, karena dulu susah, tak ada hitungan derajat sekian derajat, tak ada. Kira-kira ini tombak ditancapkan, matahari di atasnya ditengok dalam posisi sedang, itu berarti baru masuk sholat isyraq atau sholat duha. Itu jam 8 dah, siang sangat lah, lapar perut dah. Jam 8 dah terlewat. Dia sekitar dia mulai tuluk tuh, mulai dia sempurna gini sekitar setengah jam, mulai sempurna, mulai dia keluar sempurna bulat nih, dinaik itu ke atas, itu sekitar setengah jam. Setelah sempurna, bukan setelah baru ngintip gini itu dah dihitung, belum. Ini katanya terbit itu di dalam jadwal itu bukan sudah sempurna gini. Terbit itu baru dia mengeluarkan sedikit saja bulatannya, itu namanya terbit di dalam jadwal. Begitu itu nampak berarti waktu subuh habis. Bukan waktu subuh habis itu setelah matahari dah full nampak di ufuk semua, dah lambat jauh. Gitu. Itu yang dimaksud dengan terbit. Jadi itu belum masuk waktu isyraq, belum masuk, salat isyraq belum masuk. Sekarang kita tengok kondisi matahari di kadang-kadang jadwal nih dia pakai bahasa tulu, kadang pakai bahasa terbit, kadang pakai bahasa isyraq. Itu dicek. Tapi kalau di HP saya ini dia ada dia tulu sama duha. Tuluk sama duha. Berarti tuluk tu baru begini, duha ini sudah naik gini. Gitu. Jadi isyraq itu berdekatan dengan duha atau duha, itu sebagian ulama mengatakan. Duha itu sekitar, kita tengok pokoknya kalau kita tengok di ufuk itu sekitar setengah jam setelah tuluk lah. Setelah dia naik dari ufuk tu sekitar setengah jam dia naik tu. Bolehlah tu solat tu. Sekitar anggap kalau jam 6 dia dah full, sekitar setengah 6, setengah atau jam 7 lah. 1 jam tu dah bagus, dah hati-hati. 1 jam. Yang penting dia sudah naik sekitar 1 tombak. Kira-kira, bukan harus persis sangat. Makanya ukurannya pakai tombak. Bukan pakai, kalau dulu tak ada derajat-derajat. Gitu. Kemudian yang berikutnya, wa idza stawat hatta tazula. Ketika betul-betul matahari ini sedang istiwa. Pas di tengah-tengah matahari di atas. Ini tak boleh solat sunat tanpa sebab. Tunggu dia masuk waktu zuhur baru solat qobliyah atau solat apa terserah. Pas dia tengah-tengah dia belum tergelincir, itu tak boleh solat sunnah. Hatta tuzla wa ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu, dan kemudian setelah solat asar sampai matahari
terbenam. Terbenamnya apa? Masuk dia sikit, itu namanya taghrub, mulai terbenam. Jadi wa indal ghurubi hatta yatakamala ghuruba, dan haram salatnya juga ketika dia sudah mulai terbenam sampai tenggelam habis. Nah, itu jadi 5 waktunya. Itu tak boleh salat. Jadi pas matahari naik. Tapi kalau dia belum salat asar, ia wajib sekarang, wajib saat itu. Aduh, matahari dah tinggal separuh lagi di ufuk. Dah tak boleh nih. Apa pula itu kalau solat sunat tanpa sebab. Kalau kau terlambat asar, wajib cepat-cepat kau solat. Apa pula tak boleh. Beda ini solat fardu. Faslun wa salatul jamaati sunnatun muakkadatun. Ada yang tanya silakan, langsung aja. Kalau tak saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul jamaati sunnatun muakkadatun wa alal ma'mumi ayyan wal al-i'timam dunal imam. Fasal menerangkan solat berjamaah bagi orang laki-laki rijal fil faraid ghairul jum'ati, di solat-solat fardu selain hari Jumat bagi laki-laki itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Kemudian selain hari Jumat, kalau sholat Jumat hukumnya fardu ain. Tak boleh orang Jumatan sendirian di rumah, tak boleh. Sunnatul muakkadah indal musannif ar-Rafi wal Ashwa indan Nawawi anna fardu kifayah. Tengok, kalau menurut Imam Nawawi bukan sunnah muakkadah. Ini pendapat yang lebih kuat. Hukumnya solat berjamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Itu pendapat yang kuat. Tapi yang biasa kita dengar apa? Sunnah muakkadah, sunnah saja. Bukan sunnah muakkadah, Pak. Fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Semacam kalau ada orang meninggal di satu kampung, tak ada yang ngurusin, dosa semua satu kampung. Solat jamaah hukumnya seperti itu juga. Di kampung ada masjid, ada musola. Tak ada azan, tak ada qomat, tak ada solat, satu kampung dosa semuanya. Satu kampung dosa semuanya. Hukumnya fardu kifayah. Kadang-kadang ada sebagian kampung dia khusus solatnya ni maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar libur. Ada sibuk kerja semua. Jadi zuhur tak ada imam dia, tak ada muazzin dia, liburlah zuhur sama asar. Ketika itu hukumnya fardu kifayah, maka satu kampung dosa semua. Harus ada yang solat di situ, wajib. Iya, musola itu masjid. Pasar dikunci. Tidak ada di luar. Di luar diisi lah, engkau lah solat situ. Kalau kita solat situ tak dapat dosa juga. Engkau ikut kampung sana, bukan kampung sini. Kalau tu kampung kau tanggung jawab situ. Ini kalau hukum fardu kifayah satu kampung tu dosa semua. Karena tidak ada yang solat. Jadi emang yang solat orang pasar aja, orang kampung situ tak ada solat gitu. Buktinya orang pasar balik tak ada yang solat. Termasuk ni satu-satunya. Macam mana kata masjid musola dekat pasar tapi dekat luar pasar. Adanya sebab zuhur, asar. Ya kan? Karena orang pasar ada, ketika orang pasar dah balik tak ada yang solat, berarti orang kampung situ tak ada yang datang. Ibarat sama seperti orang solat Jumat. Solat Jumat ni satu kampung, penduduk kampung itu kalau dia pergi solat Jumat di situ jadi tidak komplit jamaahnya, dia tidak boleh pergi. Dosa dia pergi. Tapi kalau dia pergi masih banyak di situ penduduknya, tak ada masalah. Tapi kalau pas-pasan 40 orang, ini kalau ikut Imam Syafi'i lah. 40 orang tiba-tiba dia ni aku nak pergi solat sana lah. Di sini jadi tak komplit. Itu tak boleh. Tapi kalau komplit lebih-lebih terserah engkau lah.
Nak solat dekat Jakarta, dekat Thailand, terserah engkau sana. Boleh. Tuh. Jadi seperti itu kalau nama hukumnya fardu kifayah, ibaratnya gini, ada orang meninggal di kampung kau, ya, engkau malah pergi, ada orang meninggal kampung lain, kau urusi jenazah, dia kampung kau, orang kau biarkan. Itu orang kampung itu pun tak ada yang ngurus. Itu namanya fardu kifayah. Tentu ini orang kampung kami dulu kan lah orang ini. Apa pula engkau pergi melayat kampung sebelah sana, di kampung kau ada orang meninggal, kau biarkan. Satu kampung dosa semuanya. Ini pendapat sebetulnya yang sahih, yang lebih benar. Salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Iyalah, bayangkan kalau di kampung itu tak ada salat jamaah, mana syiar Islam? Tidak ada. Tak ada. Sudahlah, ngalah lah kita berdua, tak apalah, kau azan, komat, aku imam. Besok aku azan, aku komat, kau imam. Kita berdua je lah, ceng. Itu menjadi pejuang menyelamatkan kampung. Orang kampung hutang budi, kalian ni, kalau aku tak solat berdua sini, kalian kena dosa semuanya. Apa tak terima kasih? Itu namanya fardu kifayah. Ngalah, orang itu Masya Allah, luar biasa dapat. Dihidupkan. Nanti kalau dah ada orang 3-4 orang boleh. Aku nak ngaji, mi kejang pergi. Okey, baru pergi ke sini boleh. Tak masalah. Hidupkan, kasihan. Ukuran muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, kata Rasulullah, maka Allah akan buatkan baginya istana di surga. Macam mana masjid sebesar sangkar burung? Besar mana musola kau sama sangkar burung? Besar lah, besar sangkar burung lagi. Kecil aja tak kau isi, apa lagi nak besar-besar? Alah, susah betul. Kecil aja tak penuh, apa lagi nak besar-besar? Sekarang ini zamannya orang berlomba-lomba bikin masjid besar-besar, entah berapa puluh tahun baru jadi. Tapi zaman dia kalau kau masuk satu sap aja, belakang ini jin semuanya sampai ujung sana tu. Sampai sop terakhir isinya jin semuanya. Makmumnya penuh. Apa jin pak isi dia? Yang manusia ni sop pertama aja, itu pun tak penuh kadang-kadang sebelah sana sebelah sini. Nah, ini masalah masjidnya bukan yang besar. Musola kecil kita aja tak penuh. Maghrib isyak tak ada orang, apa lagi nak besar? Ajaklah kawan tetangga sebelah, pak kita hidupkan dosa, kita tak hidupkan ni, kita robohkan aja ini musola ni, ganti. Jualan dunia aja tu. Tak boleh gitu. Tapi itu bisa hidup, ya. Ngajak 2 orang, 3 orang, hidupkan. InsyaAllah hidup. Nanti kalau dah ada kawan, boleh. Habis solat sana lari sini, nak komat balik sana lagi solat. Pahala kau besar. Tu. Kita lanjutkan. Itu namanya perjuangan. Kau ni meramaikan masjid orang, masjid kau sendiri kau tinggal. Memang melampau punya budak ni. Salah engkau tu. Saya ngaku tak salah. Salah itu. Salah. Kita lanjutkan. Salatul jamaah hukumnya pendapat yang paling sahih, yang paling betul menurut Imam An-Nawawi, itu hukumnya fardu kifayah. Wa yudrikul ma'mumul jama'ata mal imam fi ghairil jum'ati ma lam yusallim taslimatal ula wa illam yaqud ma'hu. Seorang bisa mendapatkan pahala berjamaah asalkan dia bertakbiratul ihram ni, Allahu Akbar, sebelum imam Assalamualaikum, sebelum. Jadi Allahu Akbarnya ini lebih dulu daripada kumnya imam. Walaupun dia tidak sempat duduk, begitu dia Allahu Akbar, nak duduk Assalamualaikum warahmatullah, tak jadi duduk dia. Ini sudah dapat pahala berjamaah. Yang penting apa? Dia sempat takbir sebelum imam mengucapkan salam pertama, walaupun dia tak sempat duduk bersama imam dan jamaah gitu tuh. Oke tuh? Jelas tuh ya? Nah, gitu caranya. Itu standar minimal orang berjamaah. Kemudian amal jamaatu bil jum'ah fa fardu ainin wala taslu bi aqla min raq'ah. Kalau solatnya itu solat fardu Jumat,
maka jamaahnya tidak dianggap kecuali kalau dia mendapat 1 rakaat minimal bersama imam. Dia salat Jumat terlambat, imam dah masuk rakaat kedua. Begitu dia nak masuk ke masjid, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, baru dia masuk, baru dia ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ikut sujud sama imam. Ya, setelah itu imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nambah berapa makmum? Berdiri nambah berapa? Dia berdiri nambahnya 4, tidak menambah 2. Bapak-bapak, berdirinya tu nambah 4 rakaat, tidak menambah 2. Solat Jumat minimal 1 rakaat wajib bersama imam. Kurang dari 1 rakaat, maka dia wajib solatnya nambahnya 4. Tidak ada solat Jumat sendirian, tidak ada. Makanya solat Jumat itu hukumnya wajib berjamaah minimal 1 rakaat dengan imam. Minimal, maksimal terlambat tuh 1 rakaat. Apalagi dia datang dah tahiyat akhir, Allahu Akbar. Terus imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia berdiri, ini harus 4 rakaat nambahnya. Ini saya tak bohong toh, betul nih. Percaya tak toh? Itu secara begitu. Tapi kalau dia terlambat 1 rakaat, nambah berapa? Nambah berapa? Pak, solat Jumat terlambat 1 rakaat toh, nambah berapa? Gimana? Tak nambah lagi. Macam mana solat Jumat 1 rakaat? Solat Jumat terlambat 1 rakaat, imam dah naik rakaat kedua, dia baru Allahu Akbar. Jadi masbuk solat Jumat terlambat 1 rakaat. Nambah berapa? Nambah? Tak dengar? Nambah berapa, Pak? Nambah 4. Nambah berapa? Tok. Kira-kira dulu, Tok. Kira-kira. Tak sepas-pas sangat lah. Nambah 1. Pak, nambah berapa? Kalau bapak yang terjadi pada diri bapak ni, kira bapak ni nak berdiri lagi, nambah berapa? Kira-kira dulu jawab dia. Tak pas pun tak apa-apa. Berapa? Kira-kira berapa? Jawablah. Apa pula takut salah? Tak boleh takut. 4. Kan? Ke berapa Rio? Berapa ya? 1. Jadi orang solat, saya ulangi lagi, solat Jumat itu wajib berjamaah minimal 1 rakaat bersama imam. Jadi kalau dia terlambat 1 rakaat, berarti dia cukup nambah 1 saja lagi. Karena dia sudah, maksudnya ni jamaahnya ini sudah memenuhi syarat, karena dia sudah 1 rakaat bersama imam. Walaupun yang setelah itu dia masbuk, dia nambah sendiri 1. Berbeda kalau dia tidak sempat, dia jamaah tak sempat 1 rakaat, mungkin setengah rakaat. Itu tadi pas makmum sami Allahu liman, imam sami Allahu liman hamidah, dia masuk masjid sami Allahu liman hamidah, kan tak dapat 1 rakaat itu. Imam salam dia tak dapat. Ini baru nambah 4. Kalau tadi tambah 1 nambah 4 jadi 5 tu. Jadi 5. Apa? Mana ada solat 5 rakaat, nanti payah. Jadi 5. Jadi itu begitu perbedaannya. Ini banyak orang yang enggak tahu. Jadi dia mesti, kalau secara ilmu kira-kira tanpa ngaji, mesti dia nambah 2 rakaat. Itu bisa dimestikan. Karena dia enggak, dia macam solat subuh masuk ke masjid, udah tinggal dapat tahiyat akhir. Nambah berapa tuh subuh? Dapat tahiyat akhir aja. Allahu Akbar, naik lagi nambah berapa? Subuh. Nggak masuk ke masjid dah tahiyat akhir. Nambah berapa? Nambah 2. Itu kalau salat Kalau salat Jumat masuk dah tinggal tahiyat akhir, Allahu Akbar, nambah berapa? 4. Bisa dibedakan toh? Bisa dibedakan. Ya. Niatnya tetap Jumat, tapi solatnya jadi zuhur. Makanya kata ulama, ini namanya, kalau menurut ulama namanya
Nawa wala sholla wala nawa. Nawa dia niat wala sholat tapi dia tidak sholat. Maksudnya dia niat Jumat tapi dia tidak sholat Jumat. Kenapa? Dia niatnya Allah Akbarnya sholat Jumat, sholatnya kok sholat duhur. Sholla wala nawa. Dia sholatnya sholat duhur, nawa tapi dia tak niat sholat duhur. Niatnya apa tadi? Jumat. Ini jangan salah. Ini perbedaan masbuk Jumat dengan masbuk subuh atau sholat yang lain. Karena apa? Karena sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, wajib berjamaah. Di situ bedanya. Tidur. Ya. Jumat tetap sah walaupun jamaah tidak mendengarkan khutbah Jumat. Secara sah saja. Kalau batal tidak. Tapi tentu bedalah dengan orang yang dengarkan. Kalau hanya sah saja, menggugurkan kewajiban Jumat. Masih bisa menggugurkan kewajiban Jumat. Orang sekarang wa may yatakallaman ahadukum idza qulta li sahbika yaumal jumu'ati ansit faqad laghut. Ketika engkau berkata kepada temanmu, diam. Ada khatib, diam. Kata dia, faqad laghut. Ini yang nasihatin suruh diam, Jumatannya sia-sia. Kenapa? Nanti sebelah bilang, diam, kau diam juga. Kau diam juga, kau habis semua. Kau ni semua tak betul. Diam semua. Itulah masalahnya. Ya. Ini bapak ni dulu, sebentar. Ya. Sebentar, ceramah apa khutbah? Khutbah. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dua hati di dalam hati seorang. Jadi ketika seorang konsentrasi ke A, dia tidak akan bisa konsentrasi ke B. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dua hati di dalam satu orang. Kalau dua hati, dia bisa konsentrasi yang satu dia konsentrasi zikir, yang hati satu konsentrasi khotib berkhutbah. Jadi jangan kita ketika khotib berubah kita zikir ini putar tasbih macam betul seolah-olah betul soleh ini tak pernah tidak zikir, tapi kau pada waktu ini soleh itu butuh ilmu. Soleh itu butuh ilmu. Coba bapak pikir apa tak soleh? Udah dia ngaji pegang tasbih putar gini, kayaknya betul tapi salah itu. Ya. 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 Kalau untuk mengkonsentrasikan dan itu sifatnya, maksudnya fokusnya berarti ke khutbah. Fokusnya ke khutbah. Selagi fokusnya semuanya ke khutbah, tidak ada masalah. Tapi kalau dikonsentrasinya ke lain, konsentrasi yang tampaknya entah ada wirid apa, entah kebiasaan dia masih kurang 100 lagi wirid nih. Ini sebelum khatib turun khutbah aku nak selesaikan baca dia. Tak bisa itu. Tak bisa, ya. Jadi paslah kalau 15 menit khatib berkhutbah, aku baca ini selesai juga wirid aku nih. Tak betul itu. Tidak betul. Ya. Kalau dia macam biar aku khusuk, mungkin fokusnya ke sana insyaallah, karena tujuannya untuk tidak lari kepada khutbah. Macam-macam Allah orang saking konsentrasi gini mendengarkan Allah, maksudnya konsentrasi. Mendengarkan orang berceramah, Allah, astagfirullah. Ya, yang jelas konsentrasi tetap kepada satu titik, tidak boleh kedua titik. Makanya antaranya Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani itu dia paling marah ketika ngaji gini, ada muridnya sok-sokan baca zikir putar tasbih.
Marah dia. Kenapa? Engkau ini sidang ibadah ini. Kau putar-putar, kau tidak, Allah tidak menciptakan dua hati di dalam hati seorang hamba, kecuali kau Allah kasih kau hati dua di bedah. Kau punya dua, satu kau ke sana konsentrasi, satu ke sini. Nah, tidak bisa. Tengok konsentrasi itu ibadah begitu. Sementara kita banyak kadang-kadang menemukan hal yang seperti itu. Nah, itulah namanya kita memang butuh ilmu, itu butuh, perlu. Kadang-kadang makanya kita tahu mana yang kadang-kadang yang kita anggap baik padahal itu tak baik, seolah-olah baik. Wallahu alam. Tuh. Solat zuhur lah, tak boleh solat Jumatin. Solat zuhur 4 rakaat, tak ada solat zuhur 2 rakaat. Perempuan selagi dia tidak menimbulkan maksiat, maka dia diperbolehkan datang ke masjid. Dan seafdal, tapi secara hukum aslinya perempuan itu paling utama sholat berwudu di rumahnya, di kamarnya yang paling kecil. Lebih utama lagi di bawahnya itu, ini ada kamarnya agak lebih besar, ini ada kamar yang kecil di dalamnya, kemudian ada kamar yang lebih besar, dia sholat di sini, atau kemudian dia sholat di sini, atau nanti dia sholat di ruang tamu. Nah, itu urutannya, keafdalannya. Tambah dia tersembunyi itu tambah bagus. Itu aslinya perempuan. Tapi kata Rasulullah, jangan kau larang perempuan-perempuan, nenek-nenek, orang-orang yang sudah apa istilahnya nih, ya sudah semacam tidak menjadi fitnah lah bagi laki-laki ini. Kalau dia nak ke masjid, biarkan mereka ke masjid, kata Rasulullah. Boleh, tak ada masalah. Jumatan perempuan boleh. Seorang wanita yang Jumatan itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Tapi kalau dia melakukan Jumatan, dia tidak perlu sholat zuhur lagi. Tak perlu balik dia sholat zuhur lagi, tak perlu. Tapi kalau dia nak di rumah saja, tentu sholat zuhur saja. Tapi kalau ada Jumatan, cukup Jumatan, ya ikut imam, dengarkan khatib, khutbah, sholat 2 rakaat Jumatan, balik tak usah zuhur lagi. Dia walaupun itu zuhurnya tidak wajib baginya, tetapi menggugurkan sholat fardu zuhur seperti laki-laki. Iya, silakan. Sholatnya seorang suami tadi berjamaah di masjid, itu pahalanya sama salah satu istrinya itu Sholat sunnah, sholat jamaah. pahalanya sama dengan sholat seorang istri di rumah. Ini ya betul. Jadi begini. Iya, ini makanya sholat di masjid itu, sholat Jumat itu tidak wajib. Umpamanya secara fikih, kalau ada orang perempuan di Jumatan, itu pun dia tak wajib sholat duhur lagi. Mana yang afdal? Paling afdal dia sholat di rumahnya yang paling tersembunyi, di kamar yang paling tersembunyi. Jadi kadang-kadang orang perempuan ini, kadang-kadang yang menjadi salah ini, dipikir enak laki-laki 27 derajat, lain-lain fadilahnya. Kalau perempuan tambah kecil, apanya? Pahalanya. Ini lebih besar kalau di sana, tambah sembunyi. Kenapa? Karena orang perempuan ini kadang-kadang menimbulkan fitnah. Apalagi yang miang-miang tak usah ke masjid. Kalau miang-miang tuh di Jawa banyak. Di Jawa banyak perempuan sholat Jumat tuh banyak di Jawa, dan tradisi. Di Tanjung Balai ini memang saya tak nampak. Di Balai ini ada dulu di masjid DKI. Tak di Balai juga, di kampung kami di Tanjung Sari kami ada perempuan ikut Jumatan juga. Ada. Iya ikut. Iya sama, dia Jumatan ikut dengar khutbah, ikut sholat Jumat. Habis itu ya sudah tak sholat zuhur lagi. Ada. Boleh, bukan tidak boleh. Haram tidak. Keharaman itu ya kecuali bagi orang-orang yang masih membuat fitnah bagi laki-laki. Itu. Jadi sholat sunnahnya di masjid pahalanya dengan pahala dia mengganggu, membagikan syahwat laki-laki, itu dosanya lebih besar itu. Tidak impas istilahnya begitu.
Ya, jangan kecil hati lah istilahnya. Jangan kau enak laki-laki, kau suruh jadi laki tak bisa. Semua itu ada tempatnya masing-masing. Tetapi, mohon maaf nih, kalau umpamanya macam gini nih ibu-ibu nih, datang tuh nak belajar fardu ain. Pelajaran fardu ain itu hukumnya wajib, Bu. Kalau suami tak bisa ngajarkan, ibu tetap wajib belajar. Yang sifatnya fikih-fikih yang hukumnya fardu ain yang harus tahu. Itu jadi ke masjid bukan hanya zaman niatnya niat taklim. Karena ini fardu ain kalau tidak dilakukan, tak bisa, dosa. Kecuali suami, aku ngajarkan kau sini duduk rumah aja, aku ajarkan. Oke lah ibu tak usah pergi. Tapi abang ni suruh ngajar cara wudhu, cara sholat yang betul rukun ini tak tahu. Aku belajar tak boleh, tak bisa bang. Nanti kita neraka bersama berdua nih. Gitu, tak boleh gitu. Jadi seorang laki-laki seorang suami tidak bisa melarang istrinya yang sedang menuntut ilmu yang sekupnya fardu ain. Dari bab tohara, bab solat, bab tauhid, boleh dia pergi. Orang tua tidak boleh melarang anaknya. Kau tak usah ngaji, sini aja, tak usah pergi. Itu tak boleh. Anak tetap boleh pergi dan bukan anak durhaka dia. Daripada durhaka sama Allah, bagus durhaka sama orang tua yang durhaka sama Allah. Orang tuanya durhaka sama Allah. Kenapa? Orang mau belajar fardu ain tak boleh, terus anaknya tak mau sholat macam mana, mau puasa bagaimana? Kita taat itu ada urutannya, Allah, Rasulullah, baru ke bawah orang tua dan seterusnya. Jadi ini urusan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu lebih fardu daripada jihad. Seorang anak yang kepingin jihad, dia harus izin mamanya dulu. Mak, aku nak pergi jihad, boleh tak mak? Jangan nak, tak boleh pergi dia. Tapi ketika seorang anak nak pergi mengaji, katanya, mak, aku ni nak pergi ngaji, mak, aku nak belajar macam mana ilmu tentang kita ibadah kita ni, solat, puasa, zakat, haji, ilmu tauhid macam mana dan sebagainya. Tak usah pergi nak, tak boleh. Anak ini tetap pergi, tidak apa-apa. Ya, itu yang salah orang tuanya, bukan anaknya. Tetapi kalau jihad masih harus izin orang tua dulu. Orang tua tak kasih, tapi menuntut ilmu, kalau dia bodoh, dia perlu yang sifatnya fardu ain, maka si anak tetap boleh pergi walaupun orang tuanya tidak mengizinkan. Begitu juga dengan seorang istri. Daripada mamanya, bapaknya, anaknya masuk neraka sama-sama, bodoh semua, ibadah tak ada yang diterima sama Allah, apa nak jadi? Pak, tak maulah aku kalau masuk neraka sama-sama, tak maulah. Aku baik pergi, bapak marah-marah lah, mama marah-marah lah, tak kisah pun. Tapi nanti ketika jadi pun anaknya, nanti bapaknya pun sama mamanya jadi ikut beruntung kan gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.